tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan pengamatan tentang sistem pencernaan pada manusia yang dibimbing oleh Ibu Yunita Panca Putri MSI. Adapun anggota kelompok kami, Ida Bagus Komang Siwa, Khairul Asrori, Pridayanti, Rahayu Lestari, Sinta Meita Sari. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah alat yang dilalui oleh makanan melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah bagian yang menghasilkan enzim yang dibutuhkan untuk membantu mencerna makanan, meliputi kelenjar ludah, lambung, hati, pankreas, dan usus. Fungsi mulut: menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pada kerongkongan terdapat faring yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiloktis, kutub pangkal kerongkongan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Lambung terletak di atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri dari 3 bagian yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Proses pencernaan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Dinding lambung menghasilkan 1. Lendir atau musin. Lendir atau musin berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung. 2. HCI atau asam lambung. HCI atau asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 3. Pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. 4. Renin. Renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein pada bayi. Usus halus. Usus kecil terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ada 2 cairan penting yang ditambahkan pada makanan, yaitu cairan empedu dan cairan pankreas. Usus besar atau kolon. Fungsi usus besar yaitu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, tempat pembusukan makanan,
dan pembentukan vitamin K. Fungsi usus besar tersebut dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat di usus besar. Pada bagian pertemuan antara usus halus dengan usus besar terdapat usus buntu atau umbai cacing yang bisa mengalami infeksi. Sisa makanan yang tidak terpakai beserta gas-gas disebut feses atau tinja yang akan dikeluarkan melalui anus. Anus atau rektum. Anus atau rektum merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan. Dari lubang ini, sisa sistem makanan yang tidak dicerna dan dipakai akan dikeluarkan. Anus merupakan sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar atau BAB yang merupakan fungsi utama dari anus. Sekian dari kelompok kami mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.